Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang suri teladannya terus kita ikhtiarkan selama hayat masih di kandung badan, untuk kita bisa dapatkan sejumlah kebajikan merupakan syafaat dari Rasulullah SAW untuk kita saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kehidupan ini berjalan terus. Kita tidak pernah tahu. Semua itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran mengingatkan kita, surat Yusuf, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengingatkan kita, barang siapa mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, saya tambah nikmat itu. Barang siapa kufur dan nikmat yang saya berikan, ingat azabku sangat pedih. Saudara, firman Allah ini sewajarnya lah kita jadikan panduan dalam mengawasi perjalanan hidup ini, agar kita tidak boleh lupa diri. Kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam potongan tulisan sebuah buku yang berjudul Kuliah Akhlak, Profesor Dr. Nunahar Ilyas, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah almarhum, beliau mengingatkan, syukur itu diklasifikasikan pada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi. 2, asyukru bil lisan. 3, asyukru bil arkan. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dalam hati. Kenapa hati? Bersyukur dikemana oleh hati, karena hati adalah sentral, pusat kegiatan hidup dan manusia. Intinya ada di hati. Maka ucapkan rasa syukur terhadap nikmat kebesaran yang diberikan oleh Allah dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, lidah mulut kita ini, terhadap nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapkan rasa syukur kita dengan lisan kita. Kenapa lisan? Karena lisan inilah yang akan membuat kita untuk mengucapkan segala sesuatu, karena itu merupakan karunia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, asyukru bil arkam, syukur lewat perbuatan. Nikmat Allah yang berikan pada kita lewat perbuatan kita, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rezeki kita bagi untuk tetangga yang membutuhkan, sahabat, yatim piatu, karib kerabat yang sangat membutuhkan, selain untuk kita sendiri. Gunakan rezeki itu pada tempatnya sebaik-baiknya. Hamba Allah seperti ini berarti dia mampu mewujudkan syukur dalam perbuatan. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 macam cara bersyukur inilah yang seyogianya umat Islam lakukan secara utuh, komprehensif, satu kesatuan. Tidak boleh dilepas pisahkan. Hati, lisan, dan perbuatan, satu kesatuan itu yang mereka selalu wujudkan, jawantahkan, transformasikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Orang yang selalu bersyukur akan terus diberkahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu bersyukur mesti insya Allah sabar, karena nikmat yang diberikan Allah dia tatah,
Dia terima, dia tata, dia rapikan dengan sebaik-baiknya. Baik dalam hatinya, baik dengan lisannya, maupun dengan perbuatannya. Orang yang selalu bersyukur merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas adanya, hidupnya tenang, temperamen batinnya sejuk, istiqomah imannya, ibadahnya luar biasa. Tidak minta yang berlebih dari ketentuan Allah. Karena apapun yang kita kejar, ikhtiar yang kita lakukan, semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, insya Allah hidupnya, semua kegiatannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Allah tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah terhadap nikmat yang aku berikan, nikmat hidup ini, nikmat sehat, nikmat rezeki, punya segala sesuatu, hasil kerja kita diberkahi oleh Allah, apa yang kita dapat diberkahi oleh Allah, bisa membuat kita hidup sehat, tumbuh dan berkembang, anak-anak istri kita senang, bahagia. Syukurilah dengan keadaan seperti itu. Insya Allah, dalam tanggungan Allah semuanya. Hindari sifat yang selalu berpikir kurang, kurang, kurang. Nah, pikir seperti ini tanda orang yang tidak bersyukur. Nah, kalau tidak bersyukur Allah bilang, wala in kafartum, kalau kamu tidak mensyukuri nikmat yang saya berikan, ingat, hati-hati, perhatikan, awas kamu. Adzabillah syadid. Azab saya akan lebih berat, akan lebih pedih rasanya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya rasa syukur. Baik dalam hati, dengan lisan, maupun dengan amal perbuatannya. Apa yang kita ungkapkan dalam hati kita, syukur saya ya Allah bisa memiliki kendaraan dalam hati. Terima kasih kepada Allah. Lalu lisan kita ungkap. Setelah lisan kita ungkap, kita punya kendaraan itu, lalu amal perbuatan kita lakukan. Kendaraan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, terkadang membantu orang, untuk kepentingan diri, keluarga, tidak untuk mewah-mewah, nyaru-aruan saja, apalagi untuk to show only, untuk memberi untuk tunjuk dalam kehidupan supaya orang bilang, oh dia punya, oh aku punya, oh dia punya. Ini tidak dalam konsep ini. Tapi dimaksud oleh Allah itu syukur dalam hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Sekecil apapun dalam pandangan manusia, kalau Allah sudah ridho, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Sebanyak sebesar apapun dalam pandangan manusia, kalau Allah mau menghancurkan, mudah bagi Allah. Inilah kata kunci Allah bilang, kami bersyukur, saya akan tambah nikmat itu. Mungkin berupa barokahnya, kita senang, kita bahagia, kita sehat, selamat, sentosa. Itulah hal-hal yang penting yang harus kita cermati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kepentingan bersyukur merupakan aktual dari kuat dan tidaknya iman orang Islam atau iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah itu. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga perjalanan hidup ini, banyak-banyaklah bersyukur, tingkatkan ibadah kita, amal-amal kebajikan kita, jauhkan sifat-sifat sombong, pongah, lupa diri. Kalau kita lupa terus kepada Allah, nanti Allah akan lupa pada kita. Kalau Allah sudah lupa kita, apa mau diharapkan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.